Halo pemirsa PK TV, kembali lagi dengan saya pemirsa Ana. Nah Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, saya di sini kan pernah mendengar bahwa di sini itu ada edukasi pertanian ya Pak. Ya. Tapi sebelum kita jauh, mungkin saya boleh dengar nih Bapak menceritakan sedikit tentang profil Bapak nih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk PK TV. Kami sangat tersanjung, sangat bersyukur dengan kehadiran tim dari PK TV ini. Mudah-mudahan kehadiran ini bisa menambah kebaikan bagi banyak orang, karena informasi yang disampaikan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Boleh Pak. Nama saya Bambang Ikhwan Hidayat. Di sini saya biasanya pada saat menyelenggarakan edukasi biasanya dipanggil dengan Pak Buri. Pak Buri. Ya. Saya adalah Ketua P4S, pendiri P4S Puri Leisa. Satu nama yang kami ambil yang artinya baik, mudah-mudahan juga akan memberi semangat kami untuk mengerjakan kebaikan di dalam kegiatan-kegiatan kami. Puri berarti pondok yang baik, sementara Leisa itu adalah Low External Input Sustainable Agriculture. Satu model pertanian yang hemat biaya karena input dari luarnya yang rendah. Memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang ada di sekitar kita untuk mendukung kegiatan pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain sebagai Ketua P4S Puri Leisa, saya juga tergabung dalam kegiatan Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia, dan saya dipercaya teman-teman sebagai Wakil Ketua untuk Kota Samarinda. Selain itu, saya juga aktif mensosialisasikan yang namanya Biochar Inisiatif, satu model upaya untuk memitigasi perubahan iklim dengan menggunakan satu media yang disebut dengan biochar. Selain itu, saya juga sebagai dosen pengajar, dosen praktisi mengajar di Fakultas Pertanian untuk mata kuliah pengelolaan limbah organik atau limbah biomasa. Hal lain, saya juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, oleh dinas, oleh lembaga-lembaga lain yang concern terhadap pelestarian lingkungan dan juga pengelolaan limbah organik. Demikian. Oh baik Bapak. Dan saya juga pernah dengar bahwa Bapak beberapa hari yang lalu pernah mengikuti sosialisasi ya Pak di Kabupaten Mahakam Ulu ya Pak. Itu di salah satu desa, kalau tidak salah di Data Bilang, betul ya Pak? Ya. Nah itu kira-kira sosialisasi tentang apa itu Pak? Oke. Jadi tepatnya untuk di Data Bilang itu kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu, saya diundang oleh Dinas Pertanian, dalam hal ini BPP SDMP Provinsi Kalimantan Timur, untuk memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan sumber daya lokal untuk memproduksi pupuk organik. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk wilayah Mahakam Ulu merupakan wilayah yang sangat strategis karena merupakan asal dari atau mata air atau hulu dari Sungai Mahakam. Ketika kita bisa menjaga lingkungan di hulu, maka kita yang di bawah, yang di hilir ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Untuk yang di Kubar, kebetulan kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 13 Agustus, 3 hari sebelum perayaan kemerdekaan, itu kami mengadakan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk organik juga dari limbah ikan dan limbah buah dan sayur untuk pembuatan ekoenzim dan pupuk organik. Demikian. Pak, mungkin bisa tadi Bapak jelaskan tentang edukasi pertanian juga ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan edukasi pertanian itu seperti apa tuh Pak? Iya. Jadi di P4S Puri Leisa itu
kami menyelenggarakan salah satunya itu adalah kegiatan namanya edukasi pertanian. Edukasi pertanian adalah satu kegiatan yang memperkenalkan pertanian ramah lingkungan. Saya ulangi, di tempat kami pertanian yang ramah lingkungan, karena di beberapa tempat juga ada edukasi sejenis, namun lebih bersifat konvensional. Nah, kalau di sini edukasi itu betul-betul ditekankan yang ramah lingkungan. Dan edukasi ini kita melibatkan peserta mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai masyarakat umum. Dan sejak kita selenggarakan dari tahun 2022 sampai 2024 ini, di tempat yang sederhana ini mungkin setelah kami hitung itu hampir 5.000 orang sudah kami lakukan berkunjung di sini. Berarti berdirinya nih di tahun? Ini berdirinya pada saat COVID-19 menyerang. Kami berdiri 2019 secara resmi. Sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan kami terkait dengan pengelolaan limbah secara personal maupun kelompok kecil itu kami lakukan sejak 2010. Tetapi resmi lembaga ini di 2019. Dan sampai sekarang ya Bang? Dan sampai sekarang, mudah-mudahan nanti bisa seterusnya. Amin. Ya. Pak, kalau motivasi Bapak sendiri untuk membangun edukasi pertanian sendiri itu dari mana Pak? Oke, jadi motivasi yang pertama itu adalah bahwa kita hidup di dunia ini punya agenda-agenda yang begitu banyak. Dan agenda itu kadang-kadang melupakan kita dari hal-hal yang positif. Karena kita mengejar kepentingan yang penting, tetapi kadang tidak bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat kita, tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Nah, saya mencoba menyeimbangkan kehidupan ini bahwa kehidupan kita haruslah juga bermanfaat juga buat manusia lain. Bahasanya seperti itu. Itu memotivasi saya untuk mencoba membuat lembaga yang membuat gerak kami nanti menjadi lebih terkoordinir, terorganisir, dan dalam satu kesatuan gerak yang baik. Motivasi yang kedua adalah sebagai seorang yang pernah dididik di satu institusi pendidikan pertanian, saya berasal dari Fakultas Pertanian, itu melihat bahwa petani selama ini mengalami satu kondisi tidak bisa merdeka. Kenapa? Karena petani kita masih sangat tergantung dengan produk-produk dari luar usaha taninya di dalam menekuni kegiatan usaha tani, seperti pupuk, pestisida, dan hal-hal lain yang pada akhirnya dalam jangka panjang membuat petani itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada produk-produk kimia dari luar. Kapan kegiatan ini berlangsung? Belum terlalu lama, mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu. Tapi itu sudah cukup seperti hampir 2 generasi. Nah, kakek-kakek kita, nenek moyang kita sebenarnya kan sebelumnya sudah bisa bertani secara mandiri dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar ini. Nah, sehingga dengan demikian saya ingin membangkitkan kembali kemandirian petani itu tidak sebagai sebuah jargon saja, tetapi sebuah tindakan-tindakan yang nyata. Yang ketiga, tentunya ada satu motivasi yang menurut saya sangat universal. Kita tinggal di bumi yang sama. Dimanapun kita berada, kalau bumi mengalami satu cekaman, tekanan, maka kita, apapun status sosial kita, apapun latar belakang kita, karena tinggal di bumi yang sama, maka kita akan merasakan dampaknya. Salah satunya adalah perubahan iklim. Saya ingin ikut aktif di dalam proses-proses bagaimana kita sebagai warga bumi itu beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Oke, Pak, tadi ya saya mendengar Bapak juga menyebutkan tentang ekoenzim ya Pak. Oke. Nah, kira-kira itu ekoenzim sendiri itu dari bahan-bahan apa itu Pak? Terima kasih. Ekoenzim adalah satu
warisan yang diberikan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Satu bahan yang kita bisa gunakan untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Baik itu lingkungan yang ada di atas bumi, atmosfer kita, maupun lingkungan yang ada di dalam tanah. Nah, apa itu bahan yang bisa kita gunakan? Adalah memanfaatkan calon limbah, artinya limbah buah dan sayur yang belum membusuk. Kita fermentasi selama 90 hari dengan gula, dengan air yang tidak terkontaminasi bahan kimia, dan dia akan menjadi produk multiguna. Dan ekoenzim ini sudah begitu meluas sebagai satu bahan yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan yang pribadi maupun untuk lingkungan. Berarti ekoenzim ini dari bahan-bahan makanan begitu ya Pak? Seperti sisa buah-buahan begitu? Iya. Nah itu nanti difermentasinya kira-kira itu berapa lama Pak? Oke, jadi ekoenzim seperti contoh-contoh seperti ini, itu bahannya bermacam-macam buah dan sayur, tidak boleh dari material yang sudah dimasak. Jadi betul-betul limbah yang masih segar, tidak boleh juga limbah yang sudah membusuk. Contohnya seperti kulit buah, sisa potongan sayur, kita cuci bersih, kemudian kita komposisikan dengan komposisi perbandingannya 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 liter air. Kita komposisikan seperti ini, kita simpan di satu wadah seperti ini, dan kita fermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. Nah, dia nanti akan menjadi produk yang seperti ini yang kita bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Ya. Dan di sini saya juga lihat banyak sekali ya manfaatnya Pak. Ya. Termasuk pupuk organik, kemudian deterjen juga ya Pak. Betul. Itu kok bisa ya Pak? Ini bisa jadi ini. Jadi ketika bahan organik itu kita fermentasi, maka dia akan terurai menjadi fraksi-fraksi. Salah satunya adalah enzim. Di dalam ekoenzim ini banyak sekali enzim, sehingga untuk limbah yang terberat pun, misalnya oli diselokan misalnya, itu pun juga bisa terurai oleh ekoenzim. Itu kehebatan dari ekoenzim. Dia mengandung enzim yang bisa memecah berbagai macam limbah yang ada di lingkungan kita. Betul. Ya, demikian. Pak, tadi Bapak bilang hanya bahan makanan yang memang belum dimasak ya Pak. Kalau misalnya bahan makanan yang sudah dimasak itu kan nggak bisa. Itu kenapa Pak kira-kira? Salah satunya misalnya mengandung minyak. Mengandung minyak ini dia akan mengganggu proses fermentasi. Selain itu, kalau dia sudah dimasak, zat-zat aktif yang bermanfaat itu justru sudah rusak. Contoh, misalnya vitamin yang ada pada sayur, itu sebenarnya justru tidak bagus kalau kita masak sayur itu terlalu dipanasin, maka vitaminnya akan rusak. Nah, sementara yang kita buat ekoenzim ini, dia diproses dengan proses yang dingin sehingga ada yang rusak. Jadi semua zat yang Tuhan berikan, ada kebaikan di sana, itu tetap terjaga dengan baik. Ya. Pak, berarti yang Bapak produk ini apakah hanya ekoenzim atau ada yang lain Pak? Nah, kami di sini memproduksi banyak hal, tapi tetap sumbernya satu. Sumbernya itu adalah bahan organik. Apa itu bahan organik? Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Termasuk mungkin yang paling ekstrim, rambut kita misalnya. Itu juga bahan organik. Apakah rambut bisa menjadi sesuatu? Bisa. Nah, tetapi kami di sini memanfaatkan limbah organik yang banyak tersedia di sekitar kita, mulai dari limbah pasar, limbah pengolahan ikan, kemudian gulma-gulma yang ada di sekitar kita dirawat dan sebagainya. Nah, untuk yang berkayu, maka kami keringkan dan kami buat nanti yang namanya biochar, arang pertanian. Untuk yang tidak berkayu, kami bagi. Kalau misalnya kotoran ternak, maka kita akan buat kompos. Nah, nanti bisa kita lihat di kompos-komposnya. Kemudian untuk misalnya limbah pasar, kalau yang masih segar kami buat ekoenzim. Kami buat lagi bahan untuk memfermentasi
limbah ikan. Mm-mm. Nah, misalnya limbah nanas misalnya. Kemudian kalau bahan itu dari gulma, kita buat pupuk. Nah, terakhir kalau bahan itu misalnya dari limbah ikan, ya kita buat namanya hidrolisat ikan. Nah, jadi contoh seperti ini adalah pupuk yang dibuat dari hidrolisat ikan dan beberapa bahan lain dari tanaman yang berkhasiat yang ada di sekitar kita. Nah, ini selain ramah lingkungan, kami ajarkan juga ke petani, ke peserta pelatihan, sehingga harapannya dia nanti bisa membuat dan menerapkannya di lahan pertanian mereka. Kalau ini sendiri ya apakah hanya untuk tanaman seperti buah-buahan saja atau jenis tanaman juga, Pak? Nah, untuk pupuk selalu ada dua, untuk vegetatif dan generatif. Tetapi khusus untuk limbah ikan ini sebenarnya bisa digunakan di fase vegetatif maupun di fase generatif. Dan saya tidak tahu ya mengapa, yang jelas potensi ikan ini sebenarnya sangat banyak karena 70% negara kita kan dari lautan, ya. Betul. Tetapi ini kurang menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun oleh mereka-mereka yang bergerak di bidang pertanian itu, padahal ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Karena sepertiga atau hampir separuh dari ikan yang kita konsumsi itu adalah menghasilkan limbah. Misalnya ikan 1 kilo kalau kita bersihkan, separuhnya itu adalah limbah yang kita konsumsi, hanya kurang lebih separuhnya juga. Kalau yang ini apa nih, Pak? Nah, kalau ini tadi yang namanya biochar. Biochar itu produk yang bisa kita gunakan untuk pembenah tanah. Pembenah tanah itu artinya memperbaiki kualitas tanah secara fisik, biologi maupun kimia. Jadi dia ramah lingkungan. Demikian. Pak, kalau untuk bahan-bahannya sendiri ini Bapak dapatnya dari mana nih, Pak? Oke. Jadi bahan untuk misalnya kita kotoran ternak. Kotoran ternak kami memiliki peternakan tidak besar, tetapi ini sebenarnya merupakan satu model yang kami sampaikan kepada peserta edukasi bahwa kalau ingin pertanian itu mandiri, maka dia harus punya satu kesatuan usaha. Dia harus punya ternak, dia harus punya alat untuk memproses kotoran ternak itu sehingga menjadi ini. Sehingga sirkulasi putaran sumber daya itu menjadi sirkular. Nah, itu yang kami kembangkan. Selain kita ngajarin teman-teman itu berbagai macam produk untuk mendukung pertanian, kita juga mengajarkan ekonominya. Sehingga kegiatan itu menjadi satu model pertanian yang terpadu. Demikian. Oke. Pak, kalau untuk misalnya kan Bapak ini produksi sendiri ya. Nah, kalau untuk produksi setiap hari atau produksinya ini 1 bulan sekali untuk ini? Ya, jadi kami sekarang ini sebenarnya tahapnya belum 100% ke produksi. Jadi kami sekarang ini baru fokus di melengkapi sarana produksi seperti mesin pengolahnya dan semuanya. Karena apa? Karena ketika kita berani mendeklar bahwa kami memproduksi, kemudian ada orderan, kalau tidak sanggup, bukan kami yang kecewa sebenarnya, justru pembeli yang kecewa. Nah, sebagai contoh untuk IKN kemarin, IKN sebenarnya menawari kami satu peluang untuk mensuplai kompos, dengan catatan komposnya itu harus organik dan ramah iklim. Tetapi kami tidak sanggup memenuhi itu dengan berbagai alasan. Intinya adalah kami belum siap untuk kami targetkan sesuai dengan rencana jangka menengah kami sudah di 5 tahun awal ini, akhir tahun ini nanti kami sudah 5 tahun, bulan November, itu kami sudah di satu step. Step apa itu? Step persiapan, mulai dari kami udah uji coba, kami udah mulai dari penelitian, uji coba di lapangan, dan melengkapi alat-alatnya. Mungkin di 2025 kami insya Allah akan sudah take off. Produksi kita sudah siap, sarananya siap, sehingga kita juga siap memasarkan produk kita
untuk memenuhi kebutuhan pasar. Demikian. Pak, saya di sini kan lihat nih untuk produksinya ini kayaknya masih manual ya Pak? Atau Bapak buat sendiri gitu? Atau masih ikut orang lain nih Pak? Oke, jadi satu yang kami pilih di dalam proses produksi di sini itu adalah melibatkan bakteri. Apa itu bakteri? Salah satu bentuk mikroba. Yang lainnya adalah kita menggunakan jamur. Nah, kami juga menggunakan banyak kehidupan mikro lainnya untuk memproduksi pupuk itu. Kenapa kami memilih itu? Karena selain murah, tidak pernah ada protesnya. Sehingga di sini nampak tidak ada kegiatan, padahal semua ini adalah proses yang sedang berjalan. Mikroba sedang bekerja itu. Nah, kita hanya perlu kasih makan berupa gula misalnya, dan mikrobanya bekerja. Kami hanya perlu mencari bahan. Nah, sehingga dengan bekerja sama dengan mikroba itu sebenarnya sangat-sangat murah karena tidak ada protes, tidak ada biaya-biaya lain yang nampak ingar-bingar yang mahal itu. Demikian. Kalau untuk hasilnya ini biasanya dapat berapa banyak nih Pak? Kalau hasil fluktuatif ya, misalnya kalau lagi ada orderan seperti kemarin salah satu konsumen kami di Bontang, ada salah satu pekebun yang menurut saya sangat sadar dengan lingkungan. Dia order mendadak, kami harus memenuhi dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu nominalnya cukup banyak. Nah, saya sebut saja untuk produksi biocarnya itu hampir kurang lebih 1,5 ton. Nah, sementara harga per kilonya itu sudah di atas 10.000. Jadi demikian. Belum lagi pupuk begini. Ini kadang-kadang ada saja teman-teman yang memang concern terhadap pertanian ramah lingkungan, ya dia order ini. Yang jelas kami ready, paling tidak misalnya kapanpun teman-teman datang itu kami selalu ready di kisaran antara 100 sampai 200 liter untuk pupuk cairnya. Sementara untuk biocarnya kami menyiapkan di kisaran antara 500 sampai 1 ton. Kalau kebutuhan lebih banyak kami akan lakukan produksi kembali. Nah, demikian. Kalau 1 ton itu dapat 1 bulan atau? Enggak, kalau 1 ton kami buat 2 minggu dapat. 2 minggu ya Pak? Nah, prosesnya dari awal sampai akhir dapat. Tapi khusus untuk pupuk nggak bisa, karena dia minimal 3 minggu baru selesai kalau proses itu berjalan dengan normal. Kalau untuk pupuk ini paling tidak untuk aman, betul-betul matang, dia di kurang lebih 4 minggu. Jadi 1 bulan sebelumnya sudah harus ngomong misalnya order berapa, kita akan siapkan. Demikian. Pak, kalau tantangan terbesar dari pembuatan pupuk ini apa ya Pak? Oke. Tantangan terbesar dari pembuatan pupuk ini sebenarnya bukan di teknisnya, tetapi di kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu kan mendorong agar petani itu menggunakan pupuk organik. Tetapi ketika aplikasi di lapangan, biasanya pelatihan pembuatan pupuk organik itu tidak diimbangi dengan pembinaan yang berkelanjutan. Nah, contoh ini, kita misalnya membuat formula pupuk yang cocok di satu kawasan, misalnya di daerah sini namanya Lempake ya. Itu tidak bisa ketika formula itu cocok di sini, saya terapkan di Kubar sana, nggak bisa. Kita harus membuat yang sesuai dengan lokal setempat. Nah, kadang-kadang kita pukul rata. Misalnya kita menyuluh di satu daerah yang tidak punya sumber daya ikan. Yang cocoknya mungkin di Bontang ya. Tetapi kita menyuluh di daerah yang nggak ada ikan sama sekali di situ. Nah, itu kadang-kadang sering begitu itu. Nah, untuk itu sebenarnya penyuluhan yang terbaik itu adalah mengangkat sumber daya lokal yang ada di masing-masing wilayah sehingga dia bisa sinkron mengatasi masalah itu. Tantangan yang kedua, petani kita sudah 30 tahun selalu mendapatkan support pupuk subsidi kimia. Selain murah,
menurut mereka cepat reaksinya, tetapi dampaknya dia tidak tahu, yaitu kerusakan lingkungan dan kerusakan tanah yang ada di sekitar lahan pertanian mereka. Untuk merubah, mereka memakai yang membikin sendiri itu sulit karena mereka sudah terlanjur terbiasa dimudahkan. Nah, demikian. Pak, kalau untuk masyarakat di Lempake sendiri di sini udah menggunakan produk ini nggak Pak? Masyarakat dari sini? Masyarakat di Lempake adalah masyarakat yang cukup bagus pengetahuan pertaniannya, karena memang mereka ex-transmigran tahun 70-an. Mereka mungkin sudah generasi kedua atau ketiga, sehingga mereka cukup punya kemampuan untuk membuat produk-produk ini. Kalaupun mereka belum membuat sendiri secara sempurna, mereka sudah cukup bisa lah membuat produk semacam ini. Sehingga justru yang membeli produk ini yang jauh, seperti dari Bontang, seperti dari mungkin Penajam atau dari Pasir, Tanah Grogot ya, Pasir ya, dari sana. Kalau dari Lempake sendiri ya kadang-kadang bertanya kan kami kasih informasi, jadi mereka buat sendiri. Dan fokus saat ini di P4S Purilaisa kan memang kami belum fokus menjual, tetapi melatih untuk masyarakat itu bisa membuat sendiri. Jadi kami sebenarnya tidak di produksinya, tetapi orang-orang tertentu kadang-kadang kan karena pertimbangan-pertimbangan sibuk dan sebagainya kan, Pak bisakah membuat pupuk untuk kami? Ya kami buatkan. Nah, demikian biasanya. Nah, kenapa nih Bapak lebih memilih untuk melatih daripada untuk dijual nih Pak? Oke. Nah, ini pertanyaan sebenarnya jawabannya agak moralis ya. Sebenarnya agak moralis. Kita percaya bahwa kalau kita membuat bumi tersenyum, itu Tuhan akan tersenyum pada kita. Jadi misalnya kalau saya dengan hati yang ikhlas melatih masyarakat untuk membuat sebuah produk, misalnya pupuk organik, saya tidak perlu merasa bahwa kalau gitu rugi dong ilmunya dikasih cuma-cuma. Sebenarnya enggak, karena di tangan yang berbeda, bahan dan cara yang sama itu kadang-kadang tidak menghasilkan produk yang sama. Sebagai contoh misalnya mbaknya memasak, saya kasih resep, saya kasih ajarin caranya, di tangan mbaknya, di tangan koki yang berbeda, produk yang dihasilkan berbeda. Jadi kita tetap percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar, tetapi kalau saya berbuat baik kepada banyak orang, mudah-mudahan Tuhan akan sayang sama saya. Jadi bahasanya lebih sedikit klise lah. Betul. Pak, kalau misalnya ini kan biasanya kan ini sudah pernah dipasarkan ya Pak. Ya. Kalau untuk satu ininya biasanya Bapak jual berapa nih? Oke. Jadi untuk pemasaran produk misalnya pupuk semacam ini, kendala di pemasarannya itu di kemasan. Jadi pupuk ini kalau di Tokopedia model produk sejenis asam amino, pupuk asam amino atau hidrolisat itu biasanya setengah liternya di atas 50.000. Padahal biayanya sangat murah. Nah, saya menjual ini setengah liter cuma 25.000. Bebas ongkir lagi, kecuali kalau jauh ya ongkir ditanggung. Iya. Artinya saya mau memberi pesan kepada masyarakat bahwa pupuk organik itu harusnya tidak mahal kalau kita bikin sendiri. Yang membuat mahal itu adalah beberapa oknum yang menganggap bahwa produk organik itu harus mahal. Padahal harusnya tidak mahal karena bahannya sangat murah. Nah, kendala utama tadi yang saya sampaikan itu di kemasan. Makanya saya menjual murah dengan catatan kalau kemasannya curah. Misalnya sekali beli 20 liter. Kami akan jual kurang lebih 1 liternya cuma 25.000. Nah, asal curah. Tetapi kalau kemasan ini sudah hampir 10.000 di Kalimantan ini. Iya. Nah, jadi kendala kita di Kalimantan agak sulit bersaing dengan produk Jawa karena belum ada industri plastik
semacam ini yang dari Jawa. Dari Jawa ini hanya sekitar 1.000 sampai 1.200. Uang 100-200 berharga di Jawa. Di sini nggak ada. Ini hampir 10.000 satu kemasan. Jadi kita udah kalah di sana. Nah, jadi saya ingin mensosialisasikan ke masyarakat, kita bisa membuat produk murah dan harusnya pertanian kita juga tidak mahal. Demikian. Kalau untuk omset per bulannya ini berapa Pak kira-kira? Sekali lagi, kalau omset pupuk itu tergantung tema kadang-kadang. Kalau pas musim tanam, nah itu kan mereka lagi memerlukan ya. Iya, betul. Nah, tapi ketika sudah tidak musim tanam, itu juga kadang kebutuhan pupuknya akan menjadi berkurang. Tapi sebagai gambaran saja, sebenarnya pasar untuk organik di Samarinda ini masih terbuka luas karena seiring dengan kesadaran masyarakat akan makanan sehat. Nah, yang saya bidik ke depan sebenarnya bukan cuma masyarakat tradisional Kalimantan Timur, tetapi justru masyarakat yang tumbuh berbarengan dengan hadirnya IKN. Karena yang akan mengkonsumsi produk-produk organik itu kebanyakan orang-orang yang sadar akan kesehatan dan memiliki daya beli yang baik. Dan itulah yang saya coba songsong, saya coba sambut, sehingga kita tidak pasif. Kehadiran IKN itu justru peluang yang sangat besar buat kita di Kalimantan Timur. Betul. Demikian. Pak, kalau untuk dana yang Bapak gunakan nih, apakah ada dari pemerintah juga Pak? Oke, jadi kami di sini betul-betul swadaya. Tetapi keswadayaan itu sebenarnya tidak berarti ya uang kami keluarkan itu kami cari sendiri bagaimana, tidak. Sebenarnya ada tangan-tangan yang digerakkan Tuhan untuk mendukung kami. Nah, misalnya sekolah-sekolah yang peduli dengan lingkungan, dia membuat pelatihan di sini. Kemudian teman-teman dosen yang juga punya kepedulian lingkungan, dia membuat kegiatan di sini. Kemudian ada orang-orang yang berbaik hati memberi fasilitas-fasilitas itu. Nah, salah satunya misalnya dari universitas. Dari universitas itu seperti kami itu mengadakan MOU dengan beberapa universitas, misalnya Fakultas Pertanian Unmul, kemudian Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim. Itu mereka mengadakan kegiatan di sini sehingga kita saling support. Nah, kalau untuk dari pemerintah, kami mendapat apresiasi berupa bantuan peralatan mesin, peralatan presentasi, itu senilai 30 juta, itu dari Kementerian Pertanian. Nah, hal lain kadang-kadang terasa mungkin agak menggelikan ya. Ya, kita mengikuti lomba-lomba yang ada hadiahnya, baik itu lomba untuk anak sekolah, nah, nanti kita bimbing, untuk mahasiswa kita bimbing. Nah, biasanya hadiah yang berupa barang, peralatan itu diberikan ke sini, sementara hadiah lainnya dibawa oleh peserta itu. Jadi kita banyak ikutlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menumbuh kembangkan minat generasi muda untuk mencintai lingkungan. Demikian. Berarti selain mahasiswa juga masyarakat di sini sering berkunjung ke sini juga ya Pak? Ya, itu tadi ada di buku tamunya itu. Jadi semua mereka yang datang ke sini, kalau kami tidak lupa keasikan, pasti kami sodori untuk mengisi buku tamu. Selain itu, kegiatan kami ini sebenarnya sangat terdokumentasi dengan baik di Facebook. Nah, kami generasinya mungkin agak jadul ya, jadi tidak bermain Instagram, tidak. Ini kami mainnya di Facebook. Nah, jadi silakan dilihat di Facebook. Di sana ada setiap kegiatan kami posting di sana. Kalau nama Facebooknya itu apa Pak kira-kira? Nama Facebooknya itu Biopower. Nah, jadi tidak terpisah, Biopower. Nah, kami mengambil nama itu karena memang kami bekerja lebih banyak secara biologis, menggunakan bahan-bahan biologis juga.
termasuk itu tadi apa namanya limbah organik dan diproses oleh mikroba. Itu semua kan ada kekuatan biologis di sana yang menghasilkan produk semacam ini. Oke. Pak, mungkin untuk selanjutnya mungkin Bapak ada harapan nih Pak untuk kedepannya edukasi pertanian ini Pak? Iya, tentunya ada banyak harapan, tetapi harapan itu kadang-kadang sering membuat kita kecewa, sehingga saya justru tidak terlalu banyak berharap, tetapi saya optimis bahwa semesta itu mendukung. Kalau dalam pendapat Profesor Surya dulu, lakukanlah segala kebaikan dan yakinlah bahwa nanti semesta akan mendukung. Nah, jadi saya lebih percaya itu daripada berharap, karena kalau berharap tak kesampaian itu kadang lebih berakhir kekecewaan. Jadi saya lebih optimis bahwa dengan jalan kebaikan yang kita buat, tindakan baik yang kita buat untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk masyarakat, maka semesta itu nanti yang akan mensupport kita. Kalau dalam bahasa agama, Tuhan punya cara sendiri untuk mendukung kerja-kerja baik kita. Demikian, Mbak. Oke Bapak Bambang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga sukses terus edukasi pertaniannya Pak, Ya, terima terutama kasih. untuk pupuk-pupuknya. Semoga bisa terkenal lagi. Terima kasih juga atas luas kunjungannya. Iya Pak. Semoga bisa terkenal luas di Indonesia ya Pak, bisa-bisa ya Pak. Terima kasih. Oke Pak, dan saya harap saya bisa bertemu lagi nih dengan Bapak Terima kasih, nanti mudah-mudahan. selanjutnya ya Bapak. Nah itu tadi pemirsa perjumpaan kita dengan Bapak Bambang. Kembali terus di program Wajah Samarinda berikutnya, PKTV Grece Bener.